Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Fernanda Audia Pasa dengan NIM akhir 069. Di sini aku mau berbagi atau diskusi bareng nih sama teman-teman mengenai tahap-tahap perkembangan terhadap anak menurut Erik Erikson dan juga faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan terhadap anak sendiri. Apalagi nih, kita sebagai calon ibu penting banget untuk mengetahui di umur berapa sih anak udah mulai bisa jalan, anak mulai mencari kenyamanan dan lain sebagainya. Oke, menurut Erik sendiri teman-teman, tahap-tahap perkembangan itu dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah di tahap ketika dia baru lahir sampai dengan di usia 1 tahun. Anak itu sedang mencari apa sih sebenarnya? Yang pertama, anak itu sedang mencari kenyamanan teman-teman. Yang dulunya cuma ada di rahim ketika dia merasa aman, nyaman, dan pastinya nggak ada gangguan apapun ya. Tapi ketika di dunia, pasti kan anak juga akan merasakan kedinginan, terus kepanasan. Nah, anak itu akan nangis. Akhirnya dia akan nangis dan mencari kenyamanan di orang tuanya. Ketika orang tuanya mungkin memberi selimut, berarti anaknya percaya, oh ini orang tua aku akan menjaga aku gitu teman-teman. Selanjutnya di usia dari 1 tahun sampai usia 3 tahun, anak itu mulai diajarkan atau mentraining sesuatu, misal kayak toilet training atau mengajarkan menggunakan sendok, dan mungkin diajarkan duduk sampai dengan berjalan teman-teman. Nah di usia selanjutnya 3 tahun sampai di usia 6 tahun sendiri, itu anak itu udah mulai kita ajarkan untuk interaksi dan juga berpikir secara perlahan atau motoriknya itu udah lebih berjalan gitu teman-teman. Anak udah bisa menghafal, kayak kita contoh nih mentraining atau mengajarkan suara-suara hewan. Ketika anak terbiasa mendengarkan suara itu atau lebih mengenal suara itu, berarti anak akan hafal, oh ketika suara kucing itu seperti ini, oh ketika kita mengenalkan bentuk buah itu seperti ini, anak itu udah mulai hafal teman-teman dan bisa menyebutkan satu persatu gitu. Selanjutnya adalah di usia 6 tahun sampai dengan di usia 12 tahun. Anak itu kenapa sih, ada apa sih di usia itu? Nah, biasanya di usia ini teman-teman, anak itu udah mulai memasuki sekolah dasar ya teman-teman, dimana anak itu udah mulai berhitung, mulai lancar membaca, dan insting-instingnya juga pasti udah lebih kuat lagi teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasuki usia 12 tahun sampai usia 18 atau 19 tahun teman-teman. Ini adalah masa remaja, dimana sang anak ini akan mencari jati dirinya. Jadi penting banget ketika usia ini kita sebagai orang tua ini mendampingi, terutama dalam mencari jati diri ya teman-teman. Karena ketika kita salah untuk mengarahkan, anak juga pastinya juga akan salah mengambil langkah atau mengambil jalan teman-teman. Selanjutnya teman-teman, menurut Erik sendiri, masa dewasa itu dibagi menjadi 2, yaitu dewasa awal dan juga dewasa akhir. Nah, menurut Erik sendiri, kalau dewasa awal ini ketika kita itu mulai mencari makna hidup kita, maksudnya kita mulai bekerja, kita mulai berpendidikan tinggi mungkin, dan kalau kita gagal, kita akan merasa stres atau frustasi atau berpikir kalau kita ini tidak bermakna teman-teman. Jadi di sini ini kita benar-benar diuji dengan kesetresan dan juga kejiwaan mental kita teman-teman. Yang terakhir adalah dewasa akhir. Nah, dewasa akhir ini adalah dimana kita tuh hanya menikmati hidup dan juga tinggal beribadah aja teman-teman. Nah, itu tadi fase-fase perkembangan yang terjadi terhadap anak sampai dengan dia dewasa teman-teman. Nah, kamu masuk di fase mana nih? Nah teman-teman, yang kedua kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan terhadap anak. Yang pertama, ada faktor genetik dari orang tua. Kita sering gak sih ngelihat ada anak yang tinggi, ada anak yang pendek. Nah itu salah satunya adalah karena genetik dari orang tua teman-teman. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Penting banget nih ketika kita sebagai orang tua mendampingi tumbuh kembang sang anak. Karena dari lingkungan, yang pertama adalah dari lingkungan keluarga sendiri. Ketika kita mengajarkan hal baik terhadap anak, pasti anak juga akan tumbuh dengan hal-hal baik. Dan yang kedua adalah di lingkungan masyarakat sendiri. Itu adalah menentukan gimana sikap kita nanti terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu adalah nutrisi. Penting banget di Indonesia ini kenapa ada program yang namanya MBG, karena banyak banget ditemukan ternyata anak-anak stunting di Indonesia ini. Makanya nutrisi terhadap anak sendiri, apalagi terhadap balita, itu penting banget harus tercukupi supaya anak itu tumbuh kembangnya juga tercapai. Yang tadinya sehat juga supaya tetap sehat. Jangan yang tadinya sehat tapi malah jadi kurus atau jadi stunting teman-teman. Yang terakhir adalah faktor ekonomi. Ini adalah benar-benar faktor yang benar-benar harus dikembangkan di Indonesia, karena banyak banget perceraian di Indonesia yang terjadi karena faktor ekonomi. Dan banyak banget juga kasus-kasus bayi yang dibuang karena orang tua yang belum siap terhadap keluarganya sendiri, yang tadinya
anaknya mungkin di luar nikah, kan ekonominya juga belum dipersiapkan, akhirnya anak itu dibuang ataupun tidak segan-segan untuk dibunuh, teman-teman. Jadi itu tadi faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan terhadap anak. Jadi kita boleh banget sebagai bunda-bunda, mungkin sebagai calon bunda-bunda atau sebagai calon orang tua, untuk introspeksi ketika besok kita akan menjalin rumah tangga dan akhirnya kita memutuskan punya anak. Hal apa aja sih yang harus dipersiapkan selain ekonomi, selain nutrisi, juga ada lingkungan yang pastinya dibentuk juga dari keluarga, teman-teman. Nah, mungkin itu tadi sharing-sharing kita, dan semoga ilmu aku bisa bermanfaat buat teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.